Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqadu Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau ijma' salaf fil i'tiqad, ijma' salaf dalam akidah, oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 51, poin ke-39. Sahih. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah berkata, wa qad khuliqatil jannatu wa ma fiha. Surga itu telah diciptakan beserta isinya. Wa khuliqatin naru wa ma fiha, dan telah diciptakan api neraka dan apa yang ada di dalamnya. Khalaqahumallahu thumma khalaqal khalqa lahuma. Allah telah menciptakan keduanya, kemudian Allah menciptakan para penghuninya. La yafnayani, surga neraka itu tidak akan musnah. Wala yafna ma fihima abadan, dan tidak akan musnah apa yang ada di dalam keduanya selama-lamanya. Ini poin ke-39, nanti akan ada kelanjutannya. Kita jelaskan dulu poin 39 seperti yang sudah kita isyaratkan sejak beberapa kajian yang lalu, masih ada kaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Wajibnya mengimani hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian, mulai dari fitnah kubur, nikmat atau azab kubur, kemudian tiupan sangkakala yang pertama yang membinasakan semua yang ada di atas bumi dan di langit, Kemudian tiupan yang kedua, menghidupkan yang sudah mati.
kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, adanya asy-syafa'atul udzma, adanya al-haud telaga, kemudian adanya al-hisab, adanya timbangan, kemudian adanya as-sirat, jembatan, kemudian ada al-qantarah, jembatan kecil yang di situ akan ada pengadilan akhirat. Kemudian setelah itu baru surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Di antara akidah ahli sunnah, ijma ahli sunnah yang berkaitan dengan surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti akidah Imam At-Tahawi dan yang lainnya, di antaranya untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah, para penuhan akal yang mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Mereka mengatakan surga dan neraka itu nanti diciptakannya ketika sudah hari kiamat. Dan menurut akal picik mereka, akal kerdil mereka, akal yang tidak sehat dari mereka, bahwasanya kalau ada surga neraka sekarang itu sia-sia alias mubadzir kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Itulah akal mereka yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi timbangan tolak ukur, namun akal mereka. Dan sudah kita ibaratkan orang seperti ini, kelompok seperti ini yang menuhankan akal, mendahulukan akal daripada Sunnah Rasul, itu seperti pedagang sayur atau pedagang daging atau ayam di pasar. Dagingnya dijadikan timbangan, timbangannya ditimbang. Kalau antum melihat orang seperti itu bagaimana? Orang nggak waras. Itulah ahlu al-bidah dari alil kalam, kelompok Mu'tazilah. Al-Quran dan Sunnah yang selayaknya dijadikan pedoman, mereka timbang dengan akal mereka. Kalau nggak cocok, mereka tolak, mereka ingkari. Akal yang menjadi tolak. Adapun orang yang berakal sehat, yang waras, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi timbangan, sedangkan ucapan apapun dari perbuatan manusia ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun mereka keluar-keluar pakai akal sehat, padahal hakikatnya akal yang nggak waras. Seperti yang sudah sering kita isyaratkan, tokoh kafir filsafat di negeri kita gembar-gembor akal sehat, padahal sekali lagi akalnya nggak waras karena dia kafir, bahkan mendukung ateisme dan seterusnya. Sekali lagi, akal yang sehat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mendukung Al-Quran dan Sunnah, bukan menolak, bukan didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita baca dulu footnote nomor 1 halaman 51 tadi. Kata pentahqiq, fal jannatu wan nar makhluqatani maujudatanil an. Surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang. Wa ala hada ittafaqu ahlu sunnah. Ini adalah kesepakatan ahlu sunnah. Ulama salaf dari zaman para sahabat sampai detik ini, sampai hari kiamat. Ini akidah ahlu sunnah. Surga neraka itu sudah ada sekarang. Khilafan lil mu'tazilati al-munkirina lidzalik. Ini berlainan dengan akidah, ajaran, pemikiran kelompok al-mu'tazilah yang mengingkari akidah ini. Dengan tadi alasan akal picik atau kerdil mereka. Haitsu zamu annahuma tukhlaqani yaumal qiyamah.
mereka mengklaim meyakini surga neraka itu nanti diciptakannya pada hari kiamat. Kalau sekarang kata mereka nggak ada penghuninya, tidak ada manfaatnya. Mubazir kata mereka. Wa qaulu ahli sunnah huwa la dallat alil adillatul katsira minal kitab was sunnah. Adapun akidah ahli sunnah ini, maka inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini juga sekaligus membantah kelompok Mu'tazilah tadi. Di antaranya, kalau kelompok Mu'tazilah atau yang mengikuti jejak mereka mengatakan surga neraka itu belum diciptakan sekarang, di antara membantahnya tentunya yang pertama pakai dalil, al-bid'ah turaddu bis sunnah. Bid'ah, kesesatan dibantah dengan sunnah atau dengan ad-dalil. Ini diantara cara membantah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan kalau surga neraka sekarang ada itu mubazir, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Maka yang pertama kita bantah dengan dalil-dalil ayat ataupun hadis. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran 133 tentang orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Surga telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau awal ayatnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat. Kalau dalam bahasa Arab ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Uiddat terjemahannya sudah disediakan, disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini dalil surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ayatnya terang benerang jelas. Demikian pula tentang api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24, uiddat lil kafirin. Neraka sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Neraka Allah telah siapkan bagi orang-orang al-kafirin. Baik. Intinya dua ayat ini dan yang semisal dengannya, yang ada redaksi uiddat bagi orang bertakwa, bagi orang kafir tadi tentang surga neraka, ini semuanya dalil surga neraka sudah ada sekarang dan sudah Allah ciptakan. Hadisnya juga banyak. Di antaranya wa fi sahihain an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya SAW qala hina salatal khusuf. Rasul SAW ketika salat gerhana berkata, inni ra'aitu al-jannata. Sesungguhnya aku telah melihat surga. Ra'aitu, telah melihat surga. Hadisnya jelas, terang, surga sudah ada. Rasul telah melihatnya. Fatanawaltu ungku dan aku mengambil setangkai dari buah. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma bakati dunya. Seandainya aku bisa mengambilnya, maka kalian akan memakan dari buah tersebut selama ada dunia ini. Wa uritun nara, dan aku diperlihatkan api neraka. Ini intinya, surga neraka sudah ada, sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kalau kita mau membantah kelompok Mu'tazilah tadi, ini diantara dalilnya, masih banyak yang lain. Kemudian kalau dikatakan surga neraka itu kalau diciptakan sekarang mubazir, maka dijawab oleh para ulama,
bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah gunakan untuk memberikan azab ataupun nikmat kepada para penghuni alam barzakh. Yang sudah kita lewati pembahasannya. Ini bukti Gak ada kata mubadzir itu. Gak ada kata sia-sia itu. Meskipun belum ada penghuninya, sudah Allah manfaatkan, gunakan untuk memberikan nikmat, untuk menyiksa orang-orang yang ada di alam barzakh. Orang yang diberikan nikmat di alam kubur, Allah bukakan surga. Dia di alam barzakh namun bisa merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penghuni alam barzakh yang disiksa di alam barzakh, di alam kubur, Allah tampakkan api neraka untuk menyiksa mereka. Sekali lagi, gak ada istilah sia-sia, tidak ada gunanya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula kalau kita ingat hadis tentang puasa Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Rasul mengatakan, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga. Ramadan pada hari kiamat atau pada waktu di dunia? Waktu di dunia. Mulai zaman Rasul SAW, Rasul mengatakan demikian, surga sudah ada. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka. Ini bantahan kepada kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan surga neraka belum diciptakan sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Pembahasan yang kedua, la yafnayani. Surga dan neraka itu tidak akan musnah. Wala yafna ma fihima abadan, dan tidak akan pernah sirna para penghuninya atau apa yang ada di dalam keduanya surga dan neraka tersebut. Kita baca footnote-nya. Kata pentahqiq, wa hadzal ladzi alaihi jumhurul a'immati minas salaf wal khalaf. Ulama salaf mengatakan surga neraka itu kekal abadi. Wa qala jama'atun minas salaf wal khalaf bi baqail jannati wa fana'in nar. Namun ada sebagian kecil dari salaf dan khalaf yang mengatakan surga itu kekal, namun neraka yang tidak kekal. Sekali lagi, kalau diteliti kembali kata para ulama, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Dalam Syarah Aqidah Thahawiyah ada dua statement pendapat Ahlussunnah tentang masalah ini. Yang paling banyak, dan ini yang benar, surga neraka kekal. Namun ada yang menyelisih pendapat ini dengan mengatakan surga itu kekal, namun api nerakanya yang tidak kekal. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat, pendapat yang dhaif, yang lemah. Sekali lagi, kita cukupkan pertama dengan mengatakan surga neraka kekal abadi selama-lamanya. Ini yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun ada sebagian dari ulama salaf yang mengatakan surganya kekal, nerakanya yang tidak kekal. Meskipun ada yang mengatakan maksud mereka adalah api nerakanya orang mukmin yang disiksa. Kemudian Allah keluarkan mereka dari api neraka. Ala kullin, ini pendapat seandainya pun dikatakan, dinisbatkan kepada sebagian ulama ahli sunnah, itu tidak benar. Sekali lagi,
Ahlus Sunnah punya prinsip yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan ijma' salaf. Siapapun yang menyelisihi keduanya atau salah satu dari keduanya, itu ucapan yang keliru. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata pentahqiq di sini, fahadzani qaulani li ahli sunnah. Dua ucapan di atas. Ucapan apa tadi? Tes. Nah, adem-adem kadang ngantuk. Pendapat yang pertama apa? Surga dan neraka kekal. Yang kedua, dua-duanya benar atau dua-duanya salah atau C? Yang pertama yang benar, ya. Yang kedua yang tidak benar atau yang lemah. Kemudian wa khalafa fi dzalik al-Jahmiyatu. Namun hal ini diselisih oleh kelompok al-Jahmiyah. Faqalu bi fana'il jannati wan nar. Mereka mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Oke, bedakan antara pendapat yang kedua dari pendapat ahli sunnah, meskipun salah, meskipun keliru, namun beda dengan pendapat yang ketiga dari kelompok al-Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka itu apa? Tidak kekal. Jangan dicampur adukan antara pendapat yang kedua dari ahli sunnah dengan pendapat kelompok apa? Al-Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengatakan surga neraka tidak kekal. Dan ini masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita. Buktinya berapa tahun yang lalu muncul buku yang katanya bestseller, yaitu apa? Akhirat tidak kekal. Ini adalah apa? Akidah Al-Jahmiyah. Ini sudah apa? Masyhur di kalangan para ulama, merupakan akidahnya Al-Jahmiyah. Sebagaimana yang mentakwil istawa alal arsy dengan istaula menguasai aras, itu juga masyhur di tengah ulama Ahlussunnah adalah pendapat kelompok Al-Jahmiyah. Insyaallah akan ada pembahasan masalah itu, ya, setelah poin al-iman bil yaumil akhir ini. Intinya kelompok Al-Jahmiyah di antara kesesatan mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Kemudian kata Syekh, wa qad dallatin nusus minal kitabi wa sunnah ala baqail jannati wan nar wa adami fanaihima. Al-Quran dan sunnah telah menjelaskan tentang kekekalan surga dan neraka, wa adami fanaihima, dan ketidakmusnahan keduanya. Ini yang benar, ya. Adapun yang menyelisihi itu keliru, meskipun kekeliruan itu bertingkat-tingkat. Ya, adapun yang Jahmiyah jelas, ya, sesatnya dan pelakunya, ya, sesat menyesatkan. Fallahu ta'ala yaqul anil jannah. Allah berfirman tentang surga, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Para penghuni surga, Allah katakan mereka tidak ditimpa kelelahan dan mereka tidak dikeluarkan dari surga. Ya, sekali lagi dalilnya wa ma hum minha bimukhrajin, ini intinya mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Penghuninya kekal, demikian pula dengan surganya. Wa akkadallahu khuluda alil jannah bitta'bid fi iddati mawadhi minal Qur'an. Bahkan Allah menegaskan, ya, dengan kata-kata abadan dalam sebagian ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini intinya. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha itu artinya mereka kekal di dalamnya. Allah tekankan, tegaskan
ditakkid, ditambahkan dengan kata-kata abadah. Ini menunjukkan betul-betul mereka kekal di dalam surga tersebut. Ya, khalidina fiha abada. Kata-kata abada untuk menegaskan betul-betul mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Kemudian ya, dalil tentang neraka itu kekal dengan penghuninya juga. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Surat Az-Zukhruf ayat 74 ini yang paling inti. Sesungguhnya orang-orang kafir di dalam azab jahanam khalidun. Mereka apa? Kekal. Ya, bahkan ditekankan juga ya dalam sebagian ayat dengan kata-kata tadi abadan juga. Seperti dalam surat Al-Ahzab ya, kita baca innallaha la'anal kafirina wa addalahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sediakan bagi mereka neraka sa'ir khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Khalidina itu sudah kekal. Ditambah apa? Abadan selama-lamanya. Kalau penghuninya kekal, maka otomatis juga apa? Nerakanya juga kekal abadi. Dan ya sudah kita lewati juga dalil tentang kekekalan keduanya dalam hadis, yaitu pembahasan poin 38 yang terakhir minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Disembelihnya kematian pada hari kiamat antara surga dan neraka. Kata pentahqiq lanjutannya wa taqaddam qariban. Sudah dilewati pada poin tadi 38 sabda Rasul tentang kematian yang disembelih. Yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai para penghuni surga, kekekalan. Jelas, khuludun, tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai para penghuni api neraka, kekekalan, tidak ada apa? Kematian. Mereka kekal dalam surga, kekal dalam api neraka. Ini semuanya dalil surga neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca kelanjutan poin ke-39 tadi, halaman 52. Kata Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, fa in ihtajja mubtadi'un au zindiqun. Apabila ada ahli bid'ah atau orang zindik atau munafik, mereka berhujjah biqaulillahi tabaraka wa ta'ala, dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Kata ahli bid'ah dari tadi kelompok Al-Jahmiyah terutama, mereka mengatakan surga neraka itu enggak kekal. Dalilnya apa? Semua akan binasa. Kecuali apa? Wajah Allah. Kata mereka, maka masuk ke dalam kullu syai' di situ adalah apa? Surga dan neraka. Ahli bid'ah mereka demikian kelakuannya, suka mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat dengan hadis. Pokoknya kalau nggak cocok akidah dengan hawa nafsu mereka, mereka apa? Cari-cari pembenaran lewat ayat ataupun hadis. Ayatnya jelas, ayatnya muhkamat, khalidina fiha. Tentang neraka ataupun surga tadi, para penghuninya. Namun mereka apa? Pakai ayat-ayat yang samar-samar mutasyabihah. Ini kan kullu syai' halik. Ini nggak ada kaitan nas khusus tentang surga dan apa? Neraka.
pakai ayat-ayat yang umum, yang khusus mereka tinggalkan. Sama dengan masalah tauhid asma wa sifat. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka pakai kata-kata, bukankah ini bertentangan dengan laisa kamislihi syai'? Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Ini sekali lagi dalil yang khusus, mereka pertentangan dengan yang umum. Artinya tadi cari yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk dapat membenarkan ajaran mereka, meninggalkan yang muhkamat. Dan ini yang Rasul telah katakan, idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'lamu annahum mimman sammahumullah fi qaulihi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang meninggalkan muhkamat, cari yang mutasyabihat, yang samar-samar, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya tadi, yang dalam hatinya ada kesesatan, cari yang samar-samar untuk mereka otak-atik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fahdharuhum, maka kata Rasul, maka hati-hatilah dengan orang-orang tersebut. Di antara contohnya di sini, ahlul bid'ah, mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sebetulnya untuk sampingan. Ya, sekali lagi, bedanya dengan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah, ayat hadis itu dalil yang utama. Apa kata kalau Allah, kalau Rasul, sami'na wa sodakna, kalau dalam masalah kabar berita. Kalau ahli bid'ah enggak. Al-Quran, hadis, mereka pakai kalau cocok dengan hawa nafsu ataupun akal mereka. Kalau enggak, di otak-atik. Ar-Rahman alal arsy istawa. Oh, maksudnya itu bukan Allah di atas arsy, namun maksudnya Allah tuh menguasai arsy. Karena Allah dikatakan Allah di atas arsy, kata mereka nanti arsy-nya itu lebih besar daripada Allah. Allah butuh ini akalnya didahulukan daripada nas. Ahlus sunnah mengatakan ya sudah, Ar-Rahman al-arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, selesai sudah. Ya, akal tunduk kepada nas. Maka sekali lagi, jangan antum tertipu kalau mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sampingan. Ketika cocok dengan hawa nafsu mereka, kalau nggak cocok, ya tadi mereka benturkan dengan ayat-ayat yang mereka kira bisa melegalkan kesesatan mereka. Di antaranya di sini Al-Jahmiyah, mereka sudah punya akidah dulu surga neraka itu pasti binasa, pasti kekal. Kemudian cari-cari ayat yang kelihatannya cocok, yang muhkam tadi, yang terang benderang tadi, khalidina fiha abada, mereka tinggalkan. Cari apa? Yang samar-samar untuk mereka bisa otak-atik. Di antaranya ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, kalau antum mau lebih luas pembahasannya, syubhat dan bantahannya dalam masalah ini, lihat kitab Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Itu luar biasa. Banyak syubhat mereka, dan juga luar biasa juga bantahan dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Di antaranya di sini dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani, wa binahwi hadza, dan masih ada syubhat-syubhat mereka ya tentang hal ini. Maka faqul lahu, katakan kepada ahli bid'ah tadi, orang zindik tadi, kullu syai'in mimma kataballahu alaihil fana wal halak halikun. Yang dimaksud oleh Allah kullu syai'in halik, setiap segala sesuatu itu halik, yaitu yang Allah memang takdirkan akan binasa, akan sirna, maka dia akan sirna, akan musnah. Sedangkan al-jannatu wan nar khuliqata lil baqa, sedangkan surga dan neraka sudah Allah takdirkan, Allah ciptakan kekal abadi dengan dalil-dalil yang sudah kita lewati tadi. Maka enggak bertentangan. Yang Allah hancurkan ketika tiupan sangkakala yang pertama itu, yang memang Allah tetapkan kebinasaannya. Namun Allah berfirman, kalau mau ditambahkan lagi dalam surat Az-Zumar itu ya ayat 60-an, wa nufikha fis suri
fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian mati semua yang ada di atas muka bumi ini. Illa man sya'allah. Melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Berarti apa? Enggak semuanya dibinasakan pada waktu tiupan sangkakala yang di antaranya surga dan neraka. Ini juga bantahan kepada kelompok Al-Mu'tazilah juga yang mengatakan kalau surga neraka itu sekarang sudah ada, akan hancur, akan binasa dengan tiupan sangkakala tersebut. Kata ulama, tidak, karena Allah mengecualikan illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah tidak akan binasa. Di antaranya surga neraka, karena Allah telah mengatakan tadi khalidina fiha abada. Nah, jadi nggak bertentangan. Ya, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Ketika kita mengatakan Allah punya kedua tangan, kemudian dikatakan, bukankah Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Maka kita katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dirinya punya kedua tangan dan dirinya mengatakan dirinya tidak sama dengan sesuatu apapun, bahwasanya maknanya Allah punya tangan namun tangannya nggak sama dengan tangan apa? Itu maknanya. Nggak ada pertentangan antara ayat dengan ayat. Ya, nggak ada mencelah-mencelah dalam apa? Al-Quran. Ya, sekali lagi semuanya saling menguatkan. Maka kullu syai'in halik illa wajah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Ya, termasuk yang dikecualikan dari kebinasaan juga adalah apa? Surga dan neraka. Karena memang dalilnya sudah jelas dari khalidina fiha abada. Pembahasan ini wallahu alam mirip dengan pembahasan membantah syubhat alil bid'ah yang tidak mau dikatakan semua bid'ah itu sesat. Kan Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Mereka pakai ayat, ya, surat Al-Ahqaf. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang Allah kirim, ya, menghancurkan kaum siapa? Kaum Ad. Ya, tudammiru kulla syai'. Angin itu tudammir kulla, ini intinya. Kulla. Allah kirim angin yang menghancurkan kulla syai', segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kata mereka, nggak hancur semua. Buktinya langit dan bumi masih apa? Ada. Berarti kullu itu tidak harus apa? Semuanya. Paham syubhatnya? Ya. Sekali lagi, pahami dulu syubhatnya. Mereka mengatakan nggak semua kata-kata kullu itu berarti semua. Karena dalilnya apa? Allah mengutus angin, Allah katakan menghancurkan semua. Padahal langit dan bumi masih apa? Ada. Maka kata para ulama, bahasa Arab, ucapan orang Arab dalam Al-Quran, ya, diantaranya sesuaikan dengan redaksinya. Redaksinya kalau hadis, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Nggak ada tambahan apapun. Sudah umum, kullu bid'atin dolalah. Beda dengan kata-kata, tudammiru kulla syai'in. Ada lanjutannya apa? Bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Berarti yang dihancurkan, yang disesuaikan dengan perintah siapa? Dan Allah nggak memerintahkan angin itu menghancurkan. Bang, ya, terkadang al-bid'ah asal comot, kelihatan, wah ini pas dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak pas sama sekali. Beda. Kullu bid'atin dolalah, titik sudah. Paham ya? Nggak ada tambah-tambahan apa lagi. Sedangkan ayatnya bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Yang diperintahkan saja untuk dihancurkan, dihancurkan oleh angin itu. Di antaranya apa? Tempat tinggal kaum Ad. Beda dengan kullu bid'atin. Demikian pula di sini. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu hancur, binasa, musnah. Itu yang ditakdirkan, dicatat oleh Allah kebinasaannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan.
Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, wal jannatu wan nar khuliqata lil baqa. Surga neraka itu Allah ciptakan untuk kekal abadi, lalil fana walil halak, tidak untuk dimusnahkan. Ini sekali lagi bantahan terhadap syubhat yang membawakan ayat kullu syai' halikun illa wajha. Kemudian wahuma minal akhirah, dan keduanya surga neraka itu bagian dari alam akhirat. Sedangkan yang dibinasakan itu berkaitan dengan yang di dunia. La minad dunya wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardh. Allah mengatakan ketika dihidupkan tiupan sangkakala yang pertama, mati binasa yang di langit maupun di bumi. Ini ketika di alam apa? Dunia. Sedangkan surga neraka alam apa? Ya, sekali lagi syubhatnya nggak nyambung. Ya, maka sekali lagi ini di antara bantahan Imam Harab Al-Kirmani. Poin yang ke-40 masih lanjutan, poin ke-39. Wal hurul ain, bidadari, la yamutna inda qiyamis sa'ah. Demikian pula dengan bidadari, mereka tidak akan mati ketika hari kiamat atau tadi tiupan sangkakala yang pertama. Wala inda nafkhati, ya sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, illa mansya Allah. Mereka ini termasuk yang dikecualikan oleh Allah, tidak termasuk yang binasa. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahunna lil baqa' lil fana. Karena Allah menciptakan bidadari-bidadari tersebut untuk kekal abadi, tidak ya sementara ataupun dimusnahkan. Walam yaktub alaihinnal maut, dan Allah tidak mencatat atas mereka kematian. Ya, sekali lagi banyak yang dikecualikan dari kebinasaan ketika tiupan sangkakala tersebut. Surga neraka, arsy-Nya Allah, demikian pula dengan al-hurul ain. Faman qala bi khilafi dzalik fahuwa mubtadi'un mukhalifun. Barang siapa mengatakan selain ini, mengatakan surga neraka yaitu akan musnah, ya maka dia mubtadi' mukhalif, yang menyelisihi kebenaran. Wa qad dhalla an sawa'is sabil, dan dia tersesat dari jalan yang lurus. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan footnote yang kedua dari halaman 51. Itu disebutkan salah satu referensinya di samping kitab-kitab akidah yang sudah masyhur, kitab khusus membahas masalah surga neraka itu kekal abadi. Di antaranya antum lihat halaman 52 sebelum footnote 1 yang terakhir itu ada kata-kata rujukan kitab Raf'ul Astar li ibtali adillatil qailin bi fana'in nar li San'ani. Tentang apa? Bantahan bagi orang yang mengatakan kemusnahan api neraka oleh Imam As-San'ani. Ini yang anak punya bukunya. Ya, Raf'ul Astar li ibtali adillatil qailin bi fana'in nar. Dengan tahqiq Syekh Albani rahimahullah taala, Imam As-San'ani dari Yaman. Taib, kemudian yang terakhir ada pembahasan yang mungkin perlu antum ketahui, bahwasanya pembahasan kalau membahas masalah kekekalan surga neraka ada kaitannya dengan tuduhan dusta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau ini sangat vokal membahas akidah salah, membantah semua aliran sesat, intinya demikian. Maka musuhnya apa? Banyak, ya. Semakin banyak bantah, semakin banyak apa? Musuhnya. Maka banyak yang apa? Adem ayem, karena apa? Nggak mau ngambil resiko membantah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah luar biasa bantahan-bantahannya kepada kelompok sesat, dari mulai kelompok filsafat, ahlil kalam, kelompok syiah rafidah, khawarid, kelompok sufiyah, asy'ariyah, dan seterusnya. Maka luar biasa musuh-musuh beliau. Sampai detik ini banyak yang apa?
memusuhi beliau, memberikan tuduhan-tuduhan dusta. Seperti yang sudah kita sampaikan dulu, bantahannya kepada dai ahli al-kalam alai ma yastahiqqu minallahi ajilan. Di antaranya dalam bab ini, ya, yang sangat masyhur, yang viral intinya, beliau dituduh mengatakan neraka itu tidak kekal, ya. Sebenarnya kalau sampai di sini pun sebetulnya dalam masalah, karena apa? Tadi sudah kita isyaratkan sebagai salafun ada yang mengatakan apa? Demikian. Ya, tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Cuma ahli bid'ah membawa hal ini kepada ajaran Jahmiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah itu separuhnya Ahlus Sunnah, separuhnya Jahmiyah. Karena Jahmiyah mengatakan apa? Surga neraka tidak kekal. Ibnu Taimiyah mengambil separuhnya, neraka tidak kekal. Paham? Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam ajaran kelompok al-Jahmiyah, itu ahli al-bidah. Maka dalam buku yang sudah pernah kita bawakan dulu ketika membantah dai ahli al-bidah, ahli al-kalam yang menuduh Ibnu Taimiyah dengan tuduhan dusta, kitab yang sangat sekali lagi lumayanlah untuk membantah tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Da'awal Munawi'in di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Husain. Ini di pembahasan terakhir ada pembahasan masalah kekekalan surga dan neraka dan juga bantahan kepada syubhat tadi. Dibawakan bukti-bukti bahwasanya Ibnu Taimiyah memiliki ucapan yang terang benderang tentang kekekalan surga dan neraka. Ini kita cuplik saja. Ya, kalau mau lebih terperinci, beliau di sini sangat objektif membawakan ucapan-ucapan yang dikira Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat neraka tidak kekal. Dibawakan juga nukilan-nukilan dari kitab-kitab beliau tentang beliau mengatakan surga neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Ya, kita mau cuplik sedikit saja. Ya, sekali lagi ini bahan bantahan kalau ada yang menuduh beliau ikut ajaran Jahmiyah dalam bab ini. Dinukilkan dari kitab beliau, yaitu kitab Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 307. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, waqad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sairu ahli sunnati wal jamaah ala anna minal makhluqat ma la yu'dam wa la yafna bil kulliyati kal jannati wan nar wal arsy wa ghairi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan salaful ummah telah sepakat dan para imam-imam salaf telah sepakat, demikian pula semua ahlu sunnah sepakat bahwasanya ada di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak musnah, tidak binasa, ya, secara total seperti surga dan neraka. Ya, kurang terang apa ucapan? Demikian pula dengan arsy-Nya Allah dan yang lainnya. Ini nukilan dari kitab Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 307. Kemudian dinukilkan lagi, ya, bahwasanya beliau Ibnu Taimiyah berkata, fa inna na'imal jannati wa adaban nar daimani. Sesungguhnya kenikmatan surga, azab neraka itu kekal, daiman, terus menerus. Ini dalam kitab beliau yang lain, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah jilid pertama halaman 146. Dan masih banyak nukilan-nukilan yang disampaikan oleh penulis di kitab ini. Kemudian ada kesimpulan dari penulis. Kata beliau, wa fil jumlah falladhi yatarajjah ladayya wallahu a'lam. Kesimpulannya menurutku wallahu ta'ala alam, anna Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul bima qala bi salaful ummah wa a'immatuha wa sairu ahli sunnati wal jamaah min anna nar la tafna wa la tabid kal jannati.
Kesimpulannya bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan seperti yang dikatakan oleh para salaful ummah, para imam-imam salaf semua ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya neraka itu tidak musnah dan tidak binasa sebagaimana juga surga. Wa hadha huwaladhi yusarrih bihi fi amati kutubihi. Dan inilah yang beliau katakan dengan lantang terang benderang tegas lugas jelas dalam kebanyakan kitab-kitab beliau. Kalau mau nukilan yang lebih banyak, ini kitabnya sekali lagi dinukilkan oleh penulis di sini dalam bab terakhir dalam bantahan kepada tuduhan-tuduhan dusta terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.